Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kita lanjutin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Pas login atau apa? Nah, tentang teks XSS ya, XSS. Nah, sekarang kita lanjutin tentang itu. Jadi sebentar kita akan buka browsernya dulu. Ya, di sini gua buka dulu. Nah, sekarang kita akan kita sudah membahas tentang kita udah lanjut ya. Kemarin kita membahas tentang storage XSS into HTML contact with nothing encode. Nah, sekarang kita akan naik ke atas ya, yaitu tentang refresh into HTML connect with nothing encode. Ya, kemarin kan yang ini, sekarang yang atas ya. Gimana kita lanjutin? Sebentar, kita sebelumnya yang nah, di sini ada berbagai macam tapi sebelumnya gue akan menjelaskan dulu nih, refresh XSS itu apa sih. Refresh XSS itu yaitu penyerangan supaya kita langsung buka aja. Jadi seperti ini. Refresh XSS itu terjadi ketika script berbahaya dipantulkan dari web aplikasi ke browser korban. Nah, serangan ini bisa terjadi contohnya seperti ini. Contoh ketika si hacker ini memberikan situs apapun yang di situ disimpilkan terhadap script yang berbahaya, entah itu JavaScript atau segala macam. Nah, si pembuat script ini menyalurkan webnya ke website. Nah, menyuntikkan ke website. Di website itu ketika kalian cari, contohnya kemarin gue bahas tentang Pertamina seperti itu. Tapi kalau itu kan ada script jahatnya, jadi ya mungkin masih aman ya. Nah, ketika si objek sudah menyebarkan ke internet, terus kalian percaya, nah baru tuh si korban ini, kalian atau Anda atau siapapun mengecek browser tersebut, data kalian keambil, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan data. Seperti ini gambarnya ya, contohnya nih. Ya, jadi si hacker yang pertama tentunya bisa kalian lihat sendiri ya, itu saya zoom, saya screenshot. Jadi si hacker menyuntikkan script jahat ke website. Tapi sebelumnya bikin dulu nih script jahatnya ke website. Setelah disebar ke website, kalian menemukan website tersebut ke trigger ya, script jahat, lalu dia mengisi website tersebut. Ketika dia mengisi si data tersebut, masuklah informasi-informasi yang berkaitan dengan si korban tersebut, entah dari data atau segala macam. Itulah sangat berbahaya, apalagi ketika data kalian sudah mulai tersebar atau segala macam, itu sangat berbahaya. Makanya si hacker ini menyuntikkan websitenya ke si browser ini. Ketika kalian ke-trigger atau kalian terpacu dengan website tersebut, entah berbagai macam itu, yang websitenya belum terpercaya atau belum resmi, kalian percaya begitu saja, ya udah, data kalian, organisasi kalian, atau bahkan password kalian, kalau ketika punya perusahaan database kalian juga kena. Nah, ya udah, kenalah ke sini. Masuklah, disebutnya association token cookie as to hacker. Seperti itulah.
itu gambarannya cross-site scripting atau yang disebutnya XSS. Serangan ini terjadi jika web aplikasi menulis data ke dokumen objek model atau yang disebutnya DOM tanpa sanitization yang tepat. Ya, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan XSS dan cara kerjanya? Kita baca lagi ya. Nah, seperti tadi gue bilang, jadi si hacker menyuntikkan ke web untuk mencari korban. Ketika ada korban dapat, jadi si website dia bikin itu kayak seperti jebakan. Maka di sini ada eksploitasi keamanan di mana penyerang menempatkan malpolis atau kejahatan client end encode ke dalam laman web. Tujuannya dari serangan XSS adalah mengambil data penting, mengambil cookie dari user, atau mengirimkan sesuatu program yang dapat merusak user, namun seakan-akan penyebab adalah dari web itu. Ya, jadi seperti itu. Sekarang mah gak gampang bro untuk mencuri data pribadi dan segala macam yang bersifatnya kritikal gitu ya, artinya berbahaya. Data kalian bisa dijual, bisa diapa-apain, itu bisa mendapatkan keuntungan dari si hacker. Apalagi kalau berbasis database atau data masyarakat, seperti itulah yang terjadi. Itu. Terus lalu bagaimana sih cara mencegahnya? Ini gua akan. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau kalian belum tahu DOM itu biasanya tersebut dari JavaScript ya. Artinya DOM dokumen objek model yang biasanya menggunakan JavaScript, pasti paham lah DOM. Nah, sini ada tulisan DOM adalah singkatan dari dokumen objek model yang dimaksud adalah struktur hierarki pada dokumen HTML. Jadi dalam kode HTML ada sebuah silsilah keluarga. Ntar gue jelasin tentang struktur hierarki itu seperti apa. Nah, seperti ini ya. Ada fitur bahasa yang cek yuk. Ada fitur pilihan bahasa. Seperti ini. Ini sebenarnya DOM ya. Ada HTML5, ada 16 tipe. Form memiliki bahasa dalam fitur bahasa adalah inputan JavaScript yang di atas. Ya, silakan kalian baca-baca ya. Ketika kita memiliki role tersebut demikian. Ya, silakan baca-baca, ini tentang DOM ya. Nah, terus cara mencegahnya bagaimana? Nah, cara mencegahnya yang pertama ya, tuh. Jadi si hacker memasukkan kode berbahaya ke dalam website, masuk lagi ke dalam korban, mengunjungi situs tersebut, memicu script berbahaya. Jadi si korban nih masuk sini. Nah, baru si korban nanti si hacker ini udah dapat korban, data si korban atau aja tanpa sadar memberikan informasi milik korban. Jadi informasi apa aja segala macam yang bersifatnya berbahaya. Nih, di sini juga ada berbagai macam ya. Silakan kalian baca-baca juga. Terus cara mencegahnya yaitu pertama, periksa keamanan situs ya. Karena kalau misalnya situsnya nggak terlalu ini ya, jangan sampai. Terus tidak diinginkan seperti filtering, validasi hingga encoding. Jadi kalau yang bersifat encoding atau segala macam, coba telusurin lebih dalam. Ya, jangan asal main-main. Oke. Nah, sekarang gua akan mempraktekkan gimana sih cara kerjanya si XSS dalam penyebaran hal tersebut di dalam labnya. Balik lagi ke sini. Sebentar, ini record nggak? Jangan gue record lagi. Oke, ini record ya. Oke, yang pertama di sini reversi XSS into HTML content with nothing encode. Nah, di sini gue disuruh delete content cipher and search solve perform cross-site scripting. Buka. Ya, jadi gue disuruh membuat script yang berbahaya dengan menggunakan fungsi alert. Yang bagi nggak tahu alert itu seperti papan perintah pemberitahuan gitu ya. Kayak misalnya kalian kalau bisa ketemu website login atau segala macam, nah terus kan ada nongol yang di atasnya di bagian sini nih, nongol di sini.
Nah, itu biasanya disebutnya perintah atau pemberitahuan. Contohnya password Anda salah, segala macam, itu namanya alert. Sekarang kita coba di sini. Nah, karena kemarin gua udah nyoba di sini, coba kita pakai yang ini, udah kita coba. Nah, ini cara si hacker tersebut memberikan serangan yang bahaya tanpa diketahui orang. Coba kita search apa yang terjadi. Nah, ini namanya alert ya. Kita udah dapat ininya, tinggal kita oke, coba. Nah, seperti itu cara hacker menyerang si korban gitu. Dia memberikan script jahat yang tadi gue bilang tadi. Ini udah kongres nih, you solve the lab ya, kalian sudah berhasil untuk menyebutkan script jahat di dalam website. Seperti itu ya. Jadi kalian tetap hati-hati, apalagi sekarang sudah banyak banget kejahatan di dunia teknologi. Oke, sampai situ aja. Semoga bermanfaat, dan disclaimer untuk bukan ditiru, apalagi dipraktikkan secara nyata, karena semua keamanan yang ditunjukkan apalagi situs resmi itu sudah diperhitungkan secara keamanan, secara database dan lain-lainnya. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.